Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang ada pada pertemuan 10 dan 11. Jadi Anda bisa lihat ini adalah RPP dari mata kuliah Biostatistika Deskriptif dan Inferensial. Pada pertemuan 10, bahan kajiannya adalah definisi hipotesis, pernyataan Hanul dan hipotesis alternatif atau H1, kemudian kesalahan jenis 1 dan 2, prosedur uji hipotesis, uji satu arah dan dua arah, pengujian hipotesis dengan sampel besar dan sampel kecil. Kemudian Anda juga bisa lihat bahwa di pertemuan 11 kita masih akan membahas hal yang sama. Maka hari itu saya satukan, hari ini hitungannya adalah 2 kali tatap muka. Minggu depan kita akan membahas mulai masuk kepada uji-uji inferensial, karena Anda hari ini harapan saya adalah sudah mampu memahami apa itu uji hipotesis. Maka nanti minggu berikutnya yang kita bahas adalah jenis-jenis uji hipotesis. Oke, izinkan saya hari ini membahasnya menggunakan Word lagi ya, karena emang lebih enak menulis rumusnya dan lain-lain. Nah, di sini ada 7 bahan kajian yang akan kita bahas hari ini. Saya hanya membahas poin-poin besarnya saja. Kalau mau lebih spesifik, nanti kalian akan saya arahkan membaca beberapa sumber buku yang mumpuni. Baik, yang pertama adalah di sini kita akan membahas dulu definisi hipotesis. Jadi hipotesis itu sangat penting untuk ditegakkan pada saat Anda melakukan penelitian. Jadi banyak sekali definisi-definisi hipotesis yang beredar di website atau di buku-buku ya, tetapi pada dasarnya hipotesis itu merupakan asumsi atau anggapan yang perlu dibuktikan lagi kebenarannya. Maka dalam sebuah buku, dalam sebuah sumber yang saya gunakan, yakni bukunya Budiono dan Wayan Koster, di situ diberikan definisi hipotesis adalah sebuah asumsi atau anggapan yang bisa benar, bisa salah, ya, mengenai sesuatu hal dan dibuat untuk menjelaskan sesuatu hal tersebut sehingga memerlukan pengecekan yang lebih lanjut. Asumsi ini seringkali digunakan sebagai dasar dalam memutuskan atau menetapkan sesuatu dalam rangka menyusun perencanaan atau kebijakan-kebijakan lain. Jadi biasanya hipotesis ini tidak selalu kaku ya, artinya begini. Kadang kalau misalnya Anda melihat berita atau membaca koran, misalnya ada seperti ini. Misalnya besok itu diperkirakan akan ada demo besar-besaran terkait Omnibus Law misalnya. Di situ ada penulis atau pengamat yang mengatakan bahwa diperkirakan 1.000 buruh itu akan turun untuk melakukan demo. Itu masuk sebagai hipotesis loh, karena sebagai asumsi atau anggapan yang berdasarkan hasil perkiraan saja, tetapi ketika dia mengambil angka 1.000 itu, bisa saja dia menghitung memang jumlah buruh di Indonesia dan jumlah buruh yang dimungkinkan atau diizinkan oleh perusahaannya untuk turun. Jadi, kalau misalnya Anda pernah lihat berita pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan membaik di tahun 2021, itu hipotesis. Kenapa? Ini masih tahun 2020, belum terbukti gitu ya. Kemudian selanjutnya, yang ini nanti bisa dibaca, akan saya berikan pada saat yang akan saya berikan berikut dengan video ini. Kemudian dalam parameter populasi itu dikenal adanya hipotesis statistik. Jadi hipotesis statistik adalah asumsi atau anggapan yang mungkin benar atau salah mengenai parameter satu populasi atau lebih. Untuk mengetahui apakah asumsi yang telah kita buat itu mengenai parameter itu benar atau salah, kita perlu memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis. Makanya nanti kalau Anda dengar Hanul gagal ditolak, Hanul diterima, nah itu bunyi-bunyi dari kesimpulan pengujian hipotesis. Kemudian langkah-langkah
atau prosedur yang dilakukan dengan tujuan untuk memutuskan apakah kita menerima atau menolak hipotesis, itu disebut sebagai pengujian hipotesis. Maka hari ini bahasan akhir kita adalah terkait dengan pengujian hipotesis, ya. Hipotesis statistik itu dilakukan dengan menggunakan sampel. Jadi bisa salah, bisa benar. Kemudian, menolak hipotesis artinya kita menyimpulkan bahwa hipotesis tidak benar. Sedangkan gagal menolak hipotesis artinya tidak cukup informasi dari sampel untuk menyimpulkan bahwa hipotesis harus kita tolak. Berarti hipotesis itu kita terima, ya. Jadi kalau misalnya Anda dikatakan hipotesis gagal ditolak, persamaannya apa? Hipotesis diterima. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah penjelasan terkait pernyataan hipotesis nul dan hipotesis alternatif. Nah, di sini saya terangkan dulu. Hipotesis nul menjurus pada penerimaan hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan yang ditulis menggunakan notasi H1 atau HA atau hipotesis alternatif. Nah, Anda bisa lihat pada dua contoh di halaman ini. Untuk poin A, pengujian hipotesis bahwa suatu jenis obat baru lebih efektif untuk menurunkan berat badan. Maka H0-nya adalah obat baru sama dengan obat lama, atau bisa Anda tulis tidak ada perbedaan obat baru dengan obat lama. Kemudian hipotesis alternatifnya, obat baru lebih baik dari obat lama, atau bisa kita tulis obat baru memiliki perbedaan efektivitas dengan obat lama, ya. Kemudian poin B, hipotesis seorang dosen menyatakan dalam mata kuliah statistik prestasi belajar mahasiswa laki-laki lebih baik daripada prestasi belajar perempuan. Jangan dikaitkan sama gender ya, ini contoh saja. Jadi yang tidak ada hubungannya dengan genderisme itu, jadi jangan sampai terbawa-bawa di mata kuliah statistik, ini sebagai contoh. Maka H0-nya adalah tidak ada perbedaan prestasi belajar baik mahasiswa laki-laki ataupun perempuan. Atau prestasi belajar mahasiswa laki-laki sama dengan prestasi belajar mahasiswa perempuan. Maka HA-nya adalah, boleh saya katakan, ada perbedaan prestasi belajar mahasiswa antara laki-laki dengan perempuan, atau ternyata prestasi belajar mahasiswa laki-laki lebih baik daripada prestasi belajar mahasiswa perempuan. Nah, itu adalah pernyataan hipotesis. Jadi, kalau Anda perhatikan, H0 dan HA itu, H0 itu biasanya di awal dengan kata-kata tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, ya. Jadi, di awal dengan kata-kata tidak ada. Oke. Kemudian kalau hipotesis alternatif, ada hubungan, ada perbedaan. Kemudian jenis-jenis hipotesis itu ada hipotesis komparatif, ada hipotesis korelatif. Kalau hipotesis komparatif, apa artinya? Nah, artinya adalah hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan atau tidak adanya perbedaan. Kalau hipotesis korelatif, dilihat dari kata-katanya saja korelatif, korelasi. Maka pernyataannya berbunyi ada hubungan atau tidak ada hubungan, ya. Semoga di sini memiliki gambaran ya, karena nanti kita akan belajar uji hipotesis komparatif, uji hipotesis korelatif mulai minggu depan, ya. Kemudian yang perlu kita pahami lagi di sini, pada pengujian hipotesis itu namanya error tipe 1, error tipe 2. Ini kalau Anda lihat realitanya, nih, ini ada satu, maaf. Ya, di sini. Error tipe 1, error tipe 2. Seorang dokter mengatakan kepada pria lansia, Anda hamil. Jelas salah, ya. Nah, ini bisa saja terjadi, gitu ya. Kemudian, error tipe 2, seorang dokter mengatakan kepada perempuan yang jelas-jelas hamil,
You are not pregnant. Kamu tidak hamil. Nah, jadi di sini kalau Anda bisa melihat tabel yang ini, ya, ini error tipe 1, ini error tipe 2. Saya jelaskan sedikit. Dalam pengujian hipotesis dikenal dua jenis kesalahan, yakni kesalahan jenis 1 atau kesalahan jenis 2. Kesalahan jenis 1 adalah kesalahan akibat menolak hipotesis 0. Padahal H0-nya benar. Harusnya diterima. Kalau kesalahan jenis 2 adalah kesalahan akibat menerima hipotesis 0. Padahal hipotesis 0 harusnya ditolak. Jadi berbanding terbalik. Kalau yang pertama tadi harusnya diterima tapi malah ditolak. Itu kesalahan jenis 1. Kalau kesalahan jenis 2 harusnya ditolak tapi malah diterima. Nah, ini berhubungan dengan tingkat signifikansi dan beta atau the power of test. Jadi nanti semakin ke sini Anda akan semakin familiar dengan yang namanya alpha. Nah, kalau beta itu akan banyak dibahas di statistik lanjutan, ya. Tetapi sebenarnya dalam kenyataannya error tipe 1 atau kesalahan jenis 1 itu sangat jarang terjadi. Karena tidak pantas sesuatu yang sesungguhnya benar kita tolak. Begitu pula dengan beta, ya. Maka biasanya kedua jenis kesalahan ini sangat jarang sekali terjadi, karena kalau kita bisa melihat gambar ini sangat fatal gitu. Kita bisa jelas melihat bahwa ini lansia laki-laki tapi dikatakan hamil, dan ini perempuan jelas hamil dikatakan tidak hamil. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan pemilihan tingkat signifikansi atau tingkat keyakinan, taraf keyakinan, ya. Maka dia berhubungan dengan tingkat kesalahan yakni alpha. Oke. Sebenarnya ada juga sih salah satu ini analogi terkait dengan error tipe 1 tipe 2. Jadi misalnya pada sebuah pengadilan seorang hakim itu mendakwa seseorang itu tidak mencuri, padahal dia memang mencuri. Nah, itu sudah masuk pada tipe 2 error atau jenis kesalahan tipe 2, ya. Tapi ini kita bahas sedikit saja. Kenapa? Karena memang di buku-buku pun dikatakan bahwa sangat-sangat jarang terjadi. Dan ini juga kalau mau diterangkan, ini berkaitan dengan banyaknya sampel. Nah, Anda sendiri kan belum belajar nih rumus-rumus besar sampel yang lebih lanjut, sehingga Anda tidak akan punya gambaran. Karena memang tidak bisa dijelaskan secara sendiri-sendiri, karena memang kaitannya alpha itu dengan pengambilan besar sampel. Setidaknya ini adalah gambaran dari kesalahan jenis 1, jenis 2, ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kita bahas prosedur uji hipotesis. Jadi prosedur uji hipotesis itu sebenarnya macam-macam. Tetapi kalau dari bukunya Harinaldi, itu gambarnya seperti ini. Bagannya menyatakan hipotesis nul dan hipotesis alternatif. Kemudian melihat berapa tingkat kepercayaan yang digunakan sehingga dapat menentukan tingkat kepentingan yakni alpha. Jadi kalau menggunakan tingkat signifikansi 95%, maka alfanya adalah 5%. Kemudian menentukan distribusi pengujian. Nah, distribusi pengujian ini gunanya untuk apa? Untuk membandingkan dengan nilai tabel. Nanti kita akan lihat pada contoh soal di poin 6 dengan poin 7, sehingga Anda bisa tahu yang mana sih distribusi pengujian. Atau kemarin sudah belajar distribusi, ya. Jadi ada distribusi kontinu, distribusi seperti distribusi normal, distribusi Z, distribusi binomial, hipergeometrik. Nah, maksud saya yang seperti itu. Kemudian mendefinisikan daerah-daerah kritis, ini biasanya menggunakan kurva. Jadi mana daerah penolakan, mana daerah penerimaan. Menyatakan aturan keputusan. Jadi bila kapan nilai hitung, nilai tabel itu, jadi gini, di sini kan mendefinisikan daerah kritis, ini biasanya diperoleh nilai tabel. Nah, di sini kita harus tahu jika nilai hitung lebih besar dari nilai tabel, kesimpulannya akan apa?
Jika sebaliknya kesimpulannya akan apa? Kemudian melakukan perhitungan, ya. Jadi sini biasanya pelaksanaan statistik ujinya atau menghitung berdasarkan formula yang ada. Kemudian mengambil keputusan. Pengambilan keputusan itu dari sini. Nilainya dari sini. Selesai. Itu dari Harnardi, ya. Tapi kalau dari bukunya Wayan dengan Foster, yang pertama adalah menetapkan rumusan H0 dan HA. Jadi lebih simpel. Yang kedua, menetapkan taraf nyata alfa yang diinginkan. Maka dengan menggunakan alfa, kita memperoleh nilai kritis dari tabel. Yang ketiga, menetapkan statistik uji yang digunakan. Jadi kan nanti statistik ujinya macam-macam tuh, rumusnya macam-macam. Nah, kalau Anda sudah menetapkan, maka Anda ke poin 4, menghitung nilai statistik uji. Kelima, kesimpulan. Lebih simpel, hanya 5. Nah, kalau di sini akan saya lebih ringkas menjadi 4. Jadi nanti poin 3 itu langsung perhitungan. Menentukan plus menghitung. Poin 4-nya kesimpulan. Ya. Kemudian ya, yang kita bahas lagi sedikit. Banyak ya. Uji satu arah dengan uji dua arah. Nah, uji satu arah dengan dua arah ini sebenarnya lebih kepada tanda sih. Dan juga Anda harus aware ketika melihat soal. Jadi misalnya di soal itu yang ingin diketahui adalah apakah sebuah nilai sampel itu sama dengan sebuah nilai populasi. Kalau Anda sudah melihat bahwa ada kata-kata sama dengan, maka tuh biasanya dia terindikasi ini, uji dua arah. Jadi uji dua arah itu H0 ya, populasi sama dengan sampel. H1 populasi tidak sama dengan sampel. Ini salah tanda. Ntar saya baikin. Jangan protes para audiens. Nah, jadi di sini misalnya ada sebuah nilai ya. Saya bantu tuliskan contohnya. Ini memang harus pembelajaran berkelanjutan ya. Jadi misalnya di sini nilai populasinya 70, maka nilai sampel juga 70 sama. Maka di sini nilai populasi 70 tidak sama dengan nilai sampel. Nah, nilai sampel nggak akan saya tuliskan. Kenapa? Karena kemungkinan bisa saja lebih daripada atau kurang. Cuman yang diminta oleh uji dua arah ini hanyalah sama apa enggak sih gitu ya. Nah, kalau uji satu arah tandanya seperti ini. H0-nya tandanya sama dengan, tapi H1-nya bisa lebih, bisa kurang. Maka kalau misalnya saya tuliskan pada nilai seperti ini. Ya. Misalnya nilai populasi 70, nilai sampel 70. Maka di sini bisa saja nilai populasi 70, ternyata nilai sampel kita, nilai populasi lebih besar daripada nilai sampel, maka 65. Ya. Kemudian di sini atau ini nilai populasinya 70. Ternyata nilai sampelnya lebih besar. Nah, misalnya 75. Ya. Jadi nilai populasi kurang daripada nilai sampel atau nilai populasi lebih daripada nilai sampel. Dengan percontohan angka di sini kalau lebih 70 lebih daripada 65 nih 70 kurang daripada 75. Jadi yang diingat adalah kalau uji satu arah, nih tanda ini yang dilihat bahwa ada pernyataan apakah nilai sampel atau nilai pengamatan itu lebih dari atau kurang dari, itu uji satu arah. Tapi kalau uji dua arah, apakah nilai pengamatan atau nilai sampel itu sama dengan populasi.
Oke guys, sebenarnya ada kurvanya. Iya, di bawah ada, maaf. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi kalau uji satu arah, daerah penolakannya ada 2. Ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Sehingga keduanya bisa dipakai, Bu. Bisa dong. Kemudian, kalau uji 2 arah, ilustrasinya adalah seperti ini. Nah, ini maka nilai kita tuh biasanya berada di sini. Daerah penolakannya di sini. Kalau uji satu arah, itu biasanya salah satunya. Apakah dia minta kurang dari atau lebih dari. Depend dari soal. Nanti kita lihat soal. Nah, ini yang paling seru nih, masuk pada pengujian hipotesis. Yeay, ada hitungan. Sebenarnya rumusnya banyak. Tapi saya tidak memberikan semua ya, jadi hanya satu untuk hipotesis dengan sampel besar. Satu untuk hipotesis dengan sampel kecil. Nanti Anda mabok hari ini ya. Karena juga sudah hitung 2 TM, saya belum ngasih latihan. Nah, nanti habis ini latihan. Jadi Anda di rumah mengerjakan biar tambah pusing. Enggak, ini cukup gampang. Baik, yang pertama adalah saya memaparkan statistik ujinya. ZH sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi simpangan baku X bar. Ya. Oke. Ini berarti nilai rata-rata ya. Ini nilai populasi. Ini nilai simpangan baku atau standar deviasi. Nah, di sini berarti kalau dia menggunakan notasi Z, kita akan menggunakan tabel Z. Berarti distribusinya distribusi normal, kawan-kawan. Nah, ini di mana? Sama seperti minggu lalu. Jadi kalau populasi yang nggak diketahui, kita untuk mencari simpangan baku sampel, kita menggunakan rumus ini. Ya. Kalau populasinya ada, disebutkan, kita menggunakan rumus yang bawah ini. Nah, taraf nyata alfa, maka nilai kritis dari statistik uji Z adalah Z alfa per 2 diperoleh dari tabel kurva normal standar kumulatif Z. Ini peraturan yang perlu kita ikutin. H0 akan ditolak jika ZH lebih besar daripada Z alfa per 2 atau ZH kurang dari Z alfa per 2. Oke, saya lanjutkan. Ini kan kalau H0 ditolak ya, tapi kalau misalnya justru sebaliknya ya, ini saya ambil sebentar. Nih, H0 gagal ditolak atau dalam artian H0 diterima itu jika apa? Jika seperti ini tandanya. Kita kopas aja dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi bacanya gimana? Kalau ini kan H0 ditolak jika ZH, nilai ZH atau Z hitung lebih besar daripada Z tabel. Jadi Z alfa per 2 itu Z tabel yang kita lihat dari tabel. Atau ZH dikurang dari negatif Z alfa per 2. Tapi H0 akan gagal ditolak jika bacanya dari sini. ZH lebih besar daripada negatif Z alfa per 2 atau ZH kurang daripada Z alfa per 2. Ini Anda posisikan diri Anda tuh ada di tengah-tengah. Jadi kalau Anda di tengah-tengah, maka ini menjadi lebih besar, ini menjadi kurang dari. Yuk kita lihat contoh soal. Kalau nggak lihat contoh soal tuh kadang-kadang bingung. Ya, baca soal aja bingung Bu katanya. Oke. Suatu populasi benda yang diproduksi oleh sebuah perusahaan farmasi memiliki rata panjang 80 cm dengan simpangan baku 7 cm. Setelah 3 tahun, teknisi melakukan pengukuran ulang.
Maka diambil sampel acak 100 unit dan diperoleh hasil hitungan ratanya ternyata 83. Ya, dengan standar deviasi yang sama. Saya iki kurang huruf-huruf, saya baikin dikit. Di sini, apakah ada alasan untuk meragukan panjang benda tersebut 80 cm pada taraf signifikansi alfa sama dengan 5%. Ini yang pertama yang diketahui adalah mu 0 atau rata panjang populasi 80 cm. Simpangan baku populasi 7 cm. Banyaknya sampel atau besar sampel 100. Rata sampel 83. Alfanya 5%. Nah, kalau sudah diketahui, hipotesis statistiknya 2 arah. Bu, kenapa 2 arah, Bu? Ada nggak sih dia minta lebih atau kurang dari tidak ada? Ya, hanya saja ditanyakan di sini, apakah ada alasan untuk meragukan panjang bendanya sama dengan 80? Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi di sini hipotesis statistiknya atau hipotesis penelitiannya nanti kita akan jabarkan. H0 mu sama dengan 80, H1 mu tidak sama dengan 80. Baik, selanjutnya setelah pernyataan hipotesis statistik, kemudian yang poin kedua, menentukan taraf nyata yang dipakai. Nah, kalau Anda perhatikan di soal, kita udah dikasih nih alfa sama dengan 5%. Maka untuk uji 2 arah, kita akan menentukan nilai Z dengan cara Z alfa per 2. Z 0,05 bagi 2, maka 0,025. Cara mencarinya adalah ini alfa dibagi 2, maka Anda bisa klik seperti ini pada bagian Microsoft Excel, ya. Formula, di more function, statistical. Sebentar, saya contohkan aja deh. Alfa sama dengan 5% misalnya, ya. Kemudian sama dengan ini dibagi 2. Tuh, ya. Nah, di sini formulanya norm S inverse. Maka more function, statistik, kita cari yang ini. Tuh, dibutuhkan probability. Klik aja. Ini nilainya 1,96 negatif ataupun positif. Maka biasanya kita menggunakan yang positif dulu. Nilai Z-nya adalah 1,96. Statistik uji yang digunakan karena tadi kita belum mengetahui simpangan baku dari sampel, maka simpangan baku dibagi akar N. Nah, di sini simpangan baku populasi 7 dibagi 100. Mohon maaf, 7 dibagi akar 100, hasilnya adalah 0,7. Maka nilai Z hitungnya adalah X bar atau populasi, nilai sampel, nilai sampel dikurang mu 0 atau nilai populasi dibagi simpangan baku sampel. Lihat di atas, X bar 83 dikurang 80 dibagi 0,7. Hasilnya 4,285. Ya. Nah, nanti angka 4,285 ini itu akan kita sandingkan dengan nilai Z tabel. Maka sekarang masuk tahap keempat, kesimpulan. Daerah penolakan Z tabelnya, kita hitung. Tulis saja seperti ini. Z tabel 1,96, hasil hitungnya 4,2. Maka memenuhi kriteria ini nggak salah satu? Iya, ternyata nilai ZH 4,2 lebih besar daripada Z alfa per 2. 4,2 lebih besar daripada 1,96. Maka H0 ditolak. Nah, kalau H0 ditolak, artinya
Anda fokusnya ke sini. Bahwa rata panjang benda tersebut tidak sama dengan 80. Atau boleh kita katakan seperti ini ya. Bisa kita katakan sudah berubah. Jadi yang kita pakai mu tidak sama dengan 80. Semoga cukup jelas adik-adik. Next. Ya, semoga Anda nggak seperti gambar ini ya. Lelah, letih, lesu. Minum dulu air putih. Yang berikutnya, pengujian parameter rata-rata dari populasi di mana simpangan baku tidak diketahui. Pengujian hipotesis dengan sampel kecil. Statistik ujinya digunakan. Nah, lihat nih notasi T, artinya apa? Kita menggunakan distribusi T. Nanti kita menggunakan tabel T. T sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi standar deviasi sampel. Ininya sama ya, jika populasi tak terbatas, rumusnya ini atau populasi nggak diketahui. Kalau populasi diketahui, maka kita menggunakan tambahan akar N atau akar besar populasi dikurang sampel dibagi populasi dikurang 1. Nih, perhatikan catatan ini. Jika nilai simpangan baku tidak diketahui, nilai simpangan baku sampel ditaksir melalui nilai standar deviasi yang dihitung dari sampel. Yuk, kita lihat contoh. Pihak akademik FKM Unum melakukan pengecekan berapa lama sih waktu rata-rata yang diperlukan mahasiswa untuk daftar ulang pada semester lalu. Nah, kalau yang lalu itu diketahui rata-rata yang dibutuhkan 45 menit dengan simpangan baku 8 menit. Kemudian pihak akademik direktorat mencobakan sistem baru, yakni menggunakan aplikasi secara online. Diambil sampel acak sebanyak 10 mahasiswa. Ternyata waktu rata yang dibutuhkan hanya 35 menit dengan simpangan baku 9,5 menit. Apakah kita bisa percaya dengan hasil ini dengan tingkat kesalahan 5% atau tingkat kepercayaan 95%? Yang pertama, data populasi memiliki mu 0 40 menit, simpangan baku 8 menit. Ya. Simpangan bakunya populasi sama dengan 8 menit. Kemudian dianggap populasi nggak terbatas. Kenapa? Karena nggak disebutin. Udahlah, nggak usah dicari ya. Data populasi lagi toh? Data sampel, maaf. Sedangkan data sampel N-nya 10 mahasiswa. X bar 35 menit atau ratanya si sampel dari 10 orang ini. Simpangan baku atau S itu 9,5 menit. Untuk menghitung simpangan baku sampel karena hanya simpangan baku punya populasi dan S yang diketahui, maka simpangan baku rata sampel itu adalah 9,5 dibagi akar 10. Hasilnya hitung sendiri. Hipotesisnya. Nah, di sini lihat ada pernyataan ya. Ini petunjuk. Rata yang dibutuhkan 45, ternyata setelah dicobakan aplikasi 35. Apakah hasil ini bisa dipercaya? Jadi ada dua angka yang dibandingkan. Ya, jadi di sini hipotesisnya H0 mu sama dengan 40 menit. H0 mu kurang daripada 45 menit. Artinya 45 dibandingkan dengan si 35. 35 kan lebih kecil dibandingkan 45 menit. Oke, pernyataan hipotesis sudah. Yang selanjutnya menentukan taraf signifikan. Taraf signifikannya dengan alfa 5%. Uji satu arah dengan degree of freedom. Jadi kalau pakai tabel T, kita menggunakan bantuan degree of freedom atau DF atau derajat kebebasan. Caranya
N dikurang 1 atau sampel tadi dikurang 1, 10 dikurang 1. Nilai T-tabelnya bisa dicari menggunakan bantuan Excel. Alpha 5%, N10 di Fn kurang 1 sama dengan 9. Rumusnya adalah formula masuk more function masuk formula masuk more function masuk statistical function, cari nih T inverse, masukkan nilai probability yang ini, masukkan nilai df ini. Nanti sebenarnya kan kalau pada saat Anda puas kan nggak boleh buka laptop ya. Nanti akan saya bantu deh untuk nilai tabelnya ya. Jadi Anda tinggal mencari nilai hitung, menyatakan hipotesis dan kesimpulan. Oke. Nah, kalau udah ketemu T-tabelnya 1,83, jadi negatif ataupun positif. Statistik ujinya T sama dengan X bar dikurang mu0 dibagi simpangan baku populasi. Hasilnya X barnya 35, mu0-nya 45. Kemudian tadi diambil di sini nih 9,5 dibagi akar 10 itu hasilnya adalah 3,00 sekian-sekian. Maka 35 kurang 45 dibagi 3,00 adalah negatif 3,32. Karena nilai T hitungnya negatif, maka digunakan nilai negatif 1,83. Berkat kesimpulan, untuk alfa 5%, T hitung adalah negatif 3,2. Itu kurang daripada negatif 1,83. Iya, lebih besar yang ini ya. Ya, karena dari depan. Ini yang 3,32 di belakangnya, makin ke kiri gitu. Jadi dia lebih kecil dibandingkan negatif 1,83. Sehingga kesimpulannya adalah H0 ditolak. Maka sebentar. Sehingga H0 ditolak. Sebentar, terus ada nanya, Bu, tadi itu Z hitung lebih besar daripada Z alpha, ditolak, ini kok kurang juga ditolak? Ingat, tadi saya bilang, H0 akan ditolak jika nilai hitung lebih besar daripada nilai tabel, atau nilai hitung kurang dari negatif. Nah, jadi kalau dia tandanya tabelnya negatif dan negatif, dia jadi kurang kan, jadi boleh seperti itu. Jadi ada dua kriteria. Anda bisa baca lagi yang di atas tadi, ada yang ZH lebih daripada Z alpha per 2 atau ZH kurang dari negatif Z alpha per 2. Di sini kan udah jelas T hitung kita bernilai negatif tuh. Maka kita juga menggunakan yang negatif. Nih, patokannya pada tanda ini, Mbak Mas, ya. Sehingga hasilnya pun H0 ditolak. Jadi yang kita pakai adalah H1. Jadi kalau H0 ditolak, H1 gagal ditolak. Rata yang dibutuhkan masuk FKM saat mendaftar ulang dengan metode baru itu lebih singkat daripada menggunakan metode lama. Atau saya bisa bilang, metode baru itu lebih efektif untuk mengurangi waktu pendaftaran daripada metode lama, ya. Tapi ya udah, jangan bingung dalam menarasikan hipotesis. Ikuti saja contoh, pelajari rule-nya. Itu yang bisa saya sajikan terkait pengujian hipotesis. Untuk koordinator mata kuliah, silahkan diisikan hari ini TM 10 dan TM 11. Jadi untuk uji hipotesis saya anggap selesai. Minggu depan kita mulai pada statistik inferensial. Akan lebih banyak hitungan, mohon lebih banyak bersabar, lebih banyak menyimak, dan jangan bosan melihat materi yang saya share ya. Memang saya seperti ini, biasanya saya langsung nulis di papan tulis atau membagikan lembaran-lembaran Microsoft Word ini gitu. Jadi saya jarang sekali menggunakan PowerPoint karena tidak puas rasanya kalau hitungan menggunakan PowerPoint. Semoga manfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.